Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Arya Dwi Pratama Putra. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi Angkatan 2019. Kali ini saya akan menjawab ujian akhir semester mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi dosen penguji Dr. Agung Triayudi. Soal yang pertama yaitu sebutkan satu software di sekitar kalian dan jelaskan proses pembuatannya. Di sini saya menggunakan software Smadaf, yaitu software antivirus yang dibuat oleh masyarakat Indonesia. Smadaf ini adalah perangkat lunak antivirus yang ditujukan untuk mengatasi varian virus komputer lokal maupun internasional yang menyebar di Indonesia. Antivirus ini memiliki versi gratis dan berbayar setelah sebelumnya sempat berupa perangkat lunak Derma. Smadaf dibuat oleh Zainuddin Nafarin pada tahun 2006 saat masih berstatus sebagai siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Berkat perkenalannya dengan Visual Basic di laboratorium komputer sekolahnya, pengembangan Smadaf sempat tertunda hingga tahun 2008 saat ia mulai kuliah di Universitas Gadjah Mada. Dalam perkembangannya, Smadaf dikembangkan bersama-sama dengan para sukarelawan secara daring. Ada beberapa proses pembuatan software tersebut. Di antaranya, yang pertama ada edition atau planning. Pada tahap ini, kita akan melakukan brainstorming ide berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh end user. Tahap ini bisa menjadi cukup penting karena akan mendasari kepada siapa software ini ditujukan. Yang kedua adalah analisis requirement. Proses ini membutuhkan komunikasi antara developer dengan end user atau stakeholder untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang harus terpenuhi, mulai dari requirement, perangkat device yang digunakan, fitur apa saja yang perlu diterapkan, dan berbagai hal lainnya. Cara yang dilakukan umumnya dengan melakukan survei hingga diskusi langsung dengan end user atau stakeholder. Yang ketiga ada design and prototype. Nah, seorang UI dan UX designer akan sangat berperan dalam tahap ini, di mana keduanya saling berkolaborasi untuk merancang bagaimana software dapat berinteraksi dengan maksimal dengan end user. UX designer atau researcher akan melakukan analisa dari sisi pengguna, dan UI designer akan membuat prototype yang kemungkinan akan dapat mudah dipahami oleh end user dan juga diterapkan oleh engineer. Selanjutnya adalah software development. Setelah proses riset lapangan selesai, maka mulailah ke tahap pengembangan software oleh engineer. Terdapat dua bagian engineer yang bertindak, yaitu front end sebagai pembuat program untuk tampilan software dan back end yang bertugas membuat program untuk proses perpindahan data hingga keamanan software. Selanjutnya adalah testing, tahap di mana software yang telah dibuat akan diuji dan dievaluasi, mulai dari kecocokan fitur yang telah ditentukan, ketahanan sistem dan device, hingga tingkat kelayakan dalam penerapan software. Umumnya, software pada tahap ini merupakan versi beta yang memang dikhususkan untuk uji coba sebelum diterapkan. Selanjutnya adalah deployment. Deployment ini serangkaian proses pengembangan yang telah dilakukan, maka saat tahap testing berakhir, maka software layak untuk diluncurkan dan diterapkan. Dan yang terakhir adalah maintenance dan update. SDLC ini tidak akan berakhir saat software telah diluncurkan. Proses ini akan terus berjalan. Perawatan, perbaikan, hingga pembaruan masih harus dilakukan untuk kelangsungan hidup software yang telah dikembangkan. Soal yang kedua yaitu berikanlah contoh rencana implementasi sistem. Di sini saya menggunakan laporan tugas proyek rekayasa perangkat lunak sistem informasi futsal mahasiswa dari Universitas Ahmad Dahlan. Perencanaan tahap implementasi pada laporan ini pada aplikasi sistem informasi futsal ini mengutamakan pada proses pengolahan data dan penjualan. Nah, pada implementasi ini menjelaskan tentang modul-modul apa saja yang digunakan dalam aplikasi ini. Modul-modul yang ada di dalam aplikasi ini adalah yang pertama ada modul penyewaan lapangan. Modul ini digunakan untuk pengolahan data lapangan, data pelanggan, dan data transaksi. Selanjutnya adalah modul penjualan. Nah, modul ini merupakan modul tambahan dalam aplikasi ini yang digunakan untuk memudahkan kasir dalam mengatur transaksi penjualan kantin dan pembuatan laporan. Selanjutnya adalah modul petugas. Modul ini berfungsi untuk mengklasifikasikan jenis hak user. Nah, dan yang terakhir adalah modul member, berguna untuk menyimpan data-data pelanggan yang telah menjadi member atau anggota tetap. Keterkaitan antar modul di sini diterapkan pada modul petugas, di mana terdapat pengklasifikasian hak user. Pengklasifikasian tersebut bertujuan untuk membedakan menu apa saja yang boleh atau tidak boleh diakses oleh tipe hak user tertentu. Selain itu, terdapat pula keterkaitan antara modul member dan modul penyewaan lapangan. Untuk member akan diberikan potongan harga pada saat melakukan penyewaan, sesuai dengan kebijakan tempat futsal. Soal selanjutnya yaitu jelaskan prosedur untuk peningkatan maintainability. Prosedur untuk peningkatan maintainability diantaranya
Yang pertama adalah menerapkan SDLC dan juga SWDLC. Selanjutnya adalah menspesifikasi definisi data standar, menggunakan bahasa pemrograman standar, merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik, dan memperkerjakan modul yang dapat digunakan kembali, mempersiapkan dokumentasi yang jelas, terbaru, dan komprehensif, dan menginstal perangkat lunak, dokumentasi, soal-soal tes di dalam Central Repository System Cache atau CMS. Soal selanjutnya yaitu jelaskan perbedaan antara real-time processing dengan online processing. Real-time processing adalah mekanisme pengontrolan perekaman data, pemrosesan yang sangat cepat sehingga output yang dihasilkan dapat diterima dalam waktu yang relatif sama. Sedangkan untuk online processing adalah sebuah sistem yang mengaktifkan semua peripheral sebagai pemasok data dalam kendali komputer induk. Perbedaan dengan sistem online adalah satuan waktu yang digunakan real time biasanya seperatus atau 1000 detik, sedangkan online masih dalam skala detik atau bahkan kadang beberapa menit. Perbedaan lainnya, online biasanya hanya berinteraksi dengan pemakai, sedangkan real time berinteraksi langsung dengan pemakai dan lingkungannya yang dipetakan. Soal yang terakhir adalah jelaskan penggunaan software Capability Maturity Method atau CMM. The Capability Maturity Model atau CMM adalah framework untuk mengukur tingkat kematangan pengembangan sistem informasi dan manajemen proses dan produk suatu organisasi. CMM terdiri dari 5 tingkat perkembangan, diantaranya level 1 atau initial. Pengembangan sistem ini tidak menggunakan proses yang terstruktur dan tiap developer menggunakan alat dan metodenya masing-masing. Pada tahap ini umumnya proses tidak dapat diprediksi, tidak berulang, sering mengalami krisis, over budget, dan dapat gagal mencapai target waktu. Ciri-ciri dari fungsi inisial adalah tidak ada manajemen proyek, tidak adanya quality assurance, tidak adanya mekanisme manajemen project, tidak adanya mekanisme manajemen perubahan, dan tidak ada komunikasi, dan sangat bergantung pada kemampuan individual. Selanjutnya level 2 atau repeatable. Proses dan praktek manajemen proyek pengembangan sistem telah dirancang untuk merancang biaya objek, jadwal, dan kegunaan dari sistem tersebut. Pada tahap ini, fokus ditekankan pada manajemen proyeknya, bukan pada pengembangan sistem. Kesuksesan dan kegagalan masih bergantung pada kemampuan dan pengalaman dari tim yang mengerjakan proyek tersebut. Ciri-ciri dari fungsi repeatable adalah kualitas perangkat lunak mulai bergantung pada proses bukan pada orang. Ada manajemen proyek sederhana, ada quality assurance sederhana, ada dokumen sederhana, dan tidak adanya knowledge management. Selanjutnya level 3 atau define. Proses pengembangan sistem standar telah dimiliki atau dikembangkan dan telah digunakan secara terintegrasi melalui unit sistem atau pelayanan informasi organisasi. Sebagai hasilnya, hasil dari setiap proyek menjadi lebih konsisten, dokumentasi serta penyampaian yang berkualitas tinggi, dan proses menjadi lebih stabil, mampu diprediksi dan berulang. Ciri-ciri dari level define adalah SDLC sudah ditentukan, ada komitmen untuk mengikuti SDLC dalam keadaan apapun, kualitas proses dan produk masih bersifat kualitatif atau hanya perkiraan saja, tidak menerapkan activity based casting, dan tidak adanya mekanisme umpan balik yang baku. Selanjutnya level 4 atau manage. Manage ini atau telah memiliki tujuan yang terukur untuk kualitas dan produktivitas. Ukuran mendetail mengenai proses pengembangan proses standar dan kualitas produk telah dikumpulkan secara rutin dan disimpan dalam database. Pada tahap ini, manajemen dan lebih proaktif dalam melihat masalah pengembangan sistem. Jadi, walaupun proyek menemui masalah atau isu yang tidak diperkirakan, proses masih akan dapat disesuaikan berdasarkan efek dari kondisi yang mampu diprediksi dan terukur. Ciri-cirinya adalah sudah ada activity based costing dan digunakan untuk estimasi proyek berikutnya. Selanjutnya adalah level 5 atau optimize. Proses pengembangan sistem terstandarisasi secara kontinu dimonitor dan ditekankan berdasarkan ukuran dan analisa data di level 4. Setiap pembelajaran yang ada disebarluaskan pada seluruh bagian organisasi dengan penekanan pada penurunan ketidakefisienan dalam proses pengembangan sistem ketika menjaga kestabilan kualitas. Ciri-cirinya adalah pengumpulan data secara otomatis dan juga peningkatan kualitas proses. Kegunaan CMM. Kegunaan CMM diantaranya untuk menilai tingkat kematangan sebuah organisasi pengembang perangkat lunak, untuk menyaring kontraktor yang akan menjadi pengembang perangkat lunak, untuk memberikan arah akan peningkatan organisasi bagi top manajemen di dalam sebuah organisasi pengembang perangkat lunak, dan yang terakhir sebagai alat bantu untuk menilai keunggulan kompetitif yang dimiliki sebuah perusahaan dibandingkan perusahaan pesaingnya.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.